Halo, pernah nggak sih Anda mikir pas lihat sejarah gitu, kenapa ya kok kayaknya ada wilayah yang majunya cepet banget, sementara yang lain ya gitu-gitu aja? Iya. Kenapa ada kesenjangan kekayaan, kekuasaan antar benua yang kayaknya lebar banget sampai sekarang malah? Itu dia, pertanyaan gede banget ya. Dan akarnya tuh mungkin lebih dalam dari yang kita kira mungkin. Ya di hal paling dasar, cara kita dapat makanan. Betul. Hari ini kita mau coba telusuri nih. Salah satu akar masalahnya, kapan sih dan di mana manusia itu mulai nggak cuma berburu meramu, tapi jadi petani dan peternak? Yap, kita bakal gali bab 5 dari buku keren Guns, Germs, and Steel-nya Jared Diamond. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Kaum punya dan tidak punya dalam sejarah. Fokus kita kali ini pengen ngerti kenapa sih lompatan ke produksi pangan ini nggak barengan di semua tempat. Kenapa ada yang mulai ribuan tahun lebih awal, dan gimana geografi itu jadi semacam penentu gitu, siapa yang dapat start duluan. Oke, jadi misi kita. Bongkar teka-teki soal beda waktu munculnya produksi pangan ini. Pengen paham gimana kondisi geografis di berbagai tempat itu ngebentuk ya landasan awal buat ketimpangan global yang kita lihat sekarang. Siap nih, nelusuri jejak awal kaum punya dan nggak punya? Yuk kita mulai deh. Oke, pertama-tama ya, harus diakui juga sih, nggak semua tempat di bumi ini cocok buat pertanian atau ternak di zaman dulu banget. Iyalah ya, kayak di kutub utara gitu, beku. Nah iya, bab ini nyebut sekilas kayak lingkaran Arktik atau gurun yang luas banget kayak di pedalaman Australia atau sebagian Amerika Serikat bagian barat. Jelas lah, kondisi di sana ekstrim banget, nggak mungkin manusia purba di sana ujuk-ujuk nemuin pertanian sendiri. Masuk akal. Tanaman kan butuh iklim, tanah yang pas. Hewan ternak juga gitu. Tapi nih, yang bikin makin penasaran justru wilayah yang sebenarnya subur. Tempat yang tanahnya bagus, airnya cukup, iklimnya enak. Kenapa di beberapa tempat kayak surga ini, produksi pangan munculnya awal banget, mungkin 10.000 tahun lalu. Hmm, Sementara di tempat lain yang sama suburnya, mungkin baru 5.000 tahun kemudian. Atau malah nggak muncul sama sekali, sampai dibawa orang dari luar di zaman modern. Itu gimana ceritanya? nah ini dia nih inti masalah yang diangkat di bab 5. Perbedaan waktu mulai ini yang jadi argumen utama di buku ini. Salah satu faktor paling dasar yang bikin masyarakat di berbagai benua punya jalur sejarah yang beda-beda. Oh, jadi kayak lomba lari gitu ya? Ada yang startnya di depan banget? Iya, persis. Ada yang start jauh di depan garis, yang lain masih di belakang. Bukan karena pelarinya lebih lambat, tapi ya karena posisi startnya emang beda dari awal. Geografis. Analogi bagus tuh. Tapi sebelum kita ke kenapa beda, gimana sih caranya para arkeolog bisa tahu kapan semua ini mulainya? Ini kan ribuan tahun lalu, belum ada catatan tulis di mana-mana. Alat andalan mereka itu namanya penanggalan radiokarbon. Ini teknik ilmiah yang, wah, penting banget. Gampangnya gini, semua makhluk hidup itu kan nyerap karbon dari lingkungan, termasuk sedikit isotop radioaktif, namanya karbon 14. Oke. Karbon 14. Nah, selama makhluk itu hidup, rasio karbon 14 di badannya itu kurang lebih sama kayak di atmosfer. Semacam penanda gitulah. Kayak yang KTP karbon pas masih hidup ya? Hahaha, bisa dibilang gitu. Nah, pas organisme itu mati, misalnya tanaman gandum purba atau domba ternak, dia kan berhenti nyerap karbon baru. Sejak saat itu, karbon 14 yang udah ada di sisa-sisa tubuhnya itu mulai meluruh, hilang, dengan kecepatan yang bisa diukur dan diprediksi. Oh, jadi kayak jam radioaktif alami gitu? Betul, tingkat peluruhannya itu kayak jam. Jadi dengan ngukur sisa karbon 14 di temuan arkeologi, kayak biji gosong di tungku kuno atau tulang hewan ternak, ilmuwan bisa hitung mundur kapan makhluk itu mati. Jadi makin dikit sisa karbon 14-nya, makin tua umurnya. Kayak lihat sisa jarum jam buat nebak kapan mulai muternya. Nah, Anda nangkep idenya? Tentu praktiknya nggak sesimpel itu juga sih. Ada aja kerumitannya. Misalnya nih, kadar karbon 14 di atmosfer itu ternyata nggak 100% konstan sepanjang masa. Oh iya, terus gimana? Jadi hasil pengukurannya perlu dikalibrasi, disesuaikan gitu pakai data pembanding lain, kayak dari cincin pertumbuhan pohon yang umurnya tua banget, biar lebih pas sama kalender tahunan.
Terus ada juga resiko sampelnya terkontaminasi karbon yang lebih baru yang bisa bikin kelihatan lebih muda dari seharusnya. Dan soal metode pengukurannya sendiri juga ada perkembangan kan? Ada disebut metode lama sama baru, AMS itu? Benar sekali. Metode lama biasanya butuh sampel yang lumayan gede. Nah, metode yang lebih baru ini namanya Accelerator Mass Spectrometry atau AMS. Ini kayak lompatan teknologi deh. Hebatnya apa tuh AMS? AMS ini bisa hitung atom karbon 14 secara langsung loh. Bahkan dari sampel yang kecil banget, seukuran sebutir beras atau biji gandum aja bisa. Ini bikin kita bisa kasih tanggal langsung ke bukti pertaniannya itu sendiri, misalnya biji jagung purba, bukan cuma ke arang kayu di sekitarnya. Wah, keren. Terus efeknya apa beda metode ini ke pemahaman kita? Ya kadang bisa bikin ada perdebatan baru. Contoh di bab ini soal kapan jagung mulai ditanam di benua Amerika. Penanggalan yang nggak langsung, yang metode lama, mungkin kesannya bisa jadi dari 7.000 SM. Tua banget ya? Iya, tapi pas arkeolog pakai AMS, ngasih tanggal langsung ke sisa jagungnya, hasilnya cenderung lebih muda. Mungkin sekitar 3.500 SM. Jadi ya penting buat ingat, selalu ada kemungkinan revisi, sains kan terus berkembang. Oke, jadi meskipun ada tantangan teknis dan kadang perdebatan soal tanggal pastinya di satu dua tempat, gambaran besarnya gimana? Pola umum yang muncul dari ribuan penanggalan radiokarbon soal awal mula produksi pangan ini gimana? Nah, ini bagian yang krusial banget. Walaupun ada ketidakpastian kecil di sana-sini, gambaran besarnya itu jelas dan konsisten banget. Data arkeologi dan penanggalan dari seluruh dunia nunjukin pola yang mencolok. Produksi pangan, artinya domestikasi tanaman dan hewan secara mandiri ya, bukan niru dari luar, itu ternyata cuma muncul di beberapa wilayah pusat atau inti aja di seluruh planet ini. Hah? Cuma di beberapa tempat? Jadi nggak kayak ide bagus yang tiba-tiba muncul di banyak tempat gitu? Di mana aja tuh pusat-pusat awal yang independen itu? Buku ini nyebut beberapa, tapi yang paling awal dan terkenal itu wilayah namanya Bulan Sabit Subur di Asia Barat Daya. Oh, Fertile Crescent itu ya? Iya, betul. Itu daerah yang bentuknya kayak bulan sabit dari Teluk Persia, lewat Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, sampai ke lembah Nil di Mesir. Pusat penting lain itu Tiongkok. Terus ada juga beberapa pusat lain yang mungkin independen di Amerika, kayak Andes, Mesoamerika, sama di Afrika, Sahel. Tapi mungkin mulainya agak belakangan dikit. Intinya, jumlah pusat independen ini terbatas banget. Luar biasa. Jadi mayoritas nenek moyang kita di berbagai tempat itu nggak nemuin pertanian sendiri dong. Mereka mungkin ngadopsi dari tempat lain atau malah awalnya nggak sama sekali. Tepat sekali. Dari pusat-pusat inovasi inilah paket produksi pangan, tanaman plus hewan ternak yang udah dijinakan mulai nyebar ke wilayah tetangga. Tapi ya itu, kecepatan dan keberhasilan nyebarnya ini beda-beda banget. Artinya, nggak otomatis ya, kalau tetangganya udah bertani, kita langsung ikutan gitu. Sama sekali nggak jaminan. Analisis di buku ini nekenin ada teka-teki menarik nih. Ada loh wilayah-wilayah yang ekologisnya subur banget, cocok buat pertanian. Bahkan letaknya deket sama pusat-pusat awal. Tapi, Anehnya, penduduknya tetap jadi pemburu pengumpul selama ribuan tahun. Nggak ngadopsi pertanian di zaman prasejarah. Ini nunjukin kalau cuma dekat secara geografis atau punya lahan subur aja tuh nggak cukup. Pasti ada faktor lain yang menghambat atau mendorong adopsi ini. Oke, ini makin ngerucut nih pertanyaannya. Kita udah tahu di mana dan kira-kira kapan produksi pangan ini mulai secara mandiri. Sekarang pertanyaan besarnya, terus kenapa? Kenapa penting banget siapa yang mulai duluan? Apa sih konsekuensi nyatanya beda waktu beberapa ribu tahun ini? Nah, disinilah argumen utamanya Guns, Germs, and Steel. Mulai produksi pangan lebih awal itu ngasih keuntungan yang, wah, gede banget dan berantai efeknya. Cuma bayangin ada dua kelompok manusia purba hidup sebelahan. Kelompok A, karena untung tinggal di wilayah yang banyak tumbuhan dan hewan liar gampang dijinakan, berhasil mulai bertani dan beternak. Kelompok B, ya kurang beruntung. Apa yang terjadi selanjutnya? kelompok A bisa hasilin makanan lebih banyak. Jauh lebih banyak dan lebih bisa diandalin daripada cuma berburu sama ngumpulin. Ini nyiptain namanya surplus makanan. Pertama kalinya dalam sejarah, nggak semua orang harus setiap hari nyari makan. Surplus ini bikin dua hal penting terjadi. Pertama, penduduknya bisa jadi lebih padat. Lahan pertanian kan bisa ngidupin lebih banyak orang. Oke, penduduk lebih padat.
Kedua, spesialisasi kerja. Karena nggak semua harus jadi petani atau peternak. Sebagian orang bisa fokus jadi, ya pengrajin, bikin alat, gerabah, senjata. atau jadi prajurit, pemimpin, pendeta, birokrat. Dan dari situ efek dominonya jalan terus. Persis. Penduduk padat, ada spesialisasi. Ini mendorong terbentuknya organisasi sosial politik yang lebih kompleks. Dari kelompok kecil jadi suku, kepala suku, akhirnya negara atau kerajaan. Spesialis juga mendorong inovasi teknologi lebih cepat, termasuk bikin logam buat alat dan senjata yang lebih bagus. Nah, itulah Guns dan Steel di judul buku. Terus ada satu lagi nih, konsekuensi yang sering kelewat tapi fatal banget. Germs atau kuman. Kuman. Hubungannya apa sama pertanian? Masyarakat petani yang hidupnya dekat banget sama hewan ternak mereka, sapi, babi, unggas, itu jadi tempat subur buat penyakit menular baru yang asalnya dari hewan. Zoonosis namanya. Lama-lama, masyarakat ini jadi punya kekebalan tertentu. Oke. Terus? Logis, seringkali ngebunuh lebih banyak orang daripada perang itu sendiri. Wow. Jadi, keuntungan awal di produksi pangan itu bukan cuma soal perut kenyang ya, tapi jadi fondasi buat kekuatan militer, senjata, organisasi, teknologi, baja, bahkan kekebalan penyakit kuman. Ini kayak menang lotre geografis di awal sejarah gitu dong. Itulah argumen kuat yang dibangun di buku ini. Beda waktu beberapa ribu tahun aja buat mulai produksi pangan, itu nyiptain perbedaan gede banget di jalur perkembangan masyarakat. Ini secara efektif ngebagi dunia jadi kaum punya yang punya keunggulan awal ini dan turunannya sama kaum nggak punya. Dan konflik-konflik besar dalam sejarah, kayak penaklukan, kolonisasi. Seringkali itu bentrokan antara kelompok-kelompok yang ada di tahap perkembangan beda ya, karena beda waktu start produksi pangan ini. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita ngeliat sejarah. Jadi pertanyaan pamungkasnya sekarang, Kenapa sih beda geografi soal waktu dan cara munculnya produksi pangan ini bisa gede banget? Faktor apa yang bikin bulan sabit subur atau Tiongkok bisa start duluan dibanding katakanlah Australia atau Amerika Utara bagian timur, padahal tempat itu juga potensial kan? Dan inilah pertanyaan kunci yang bakal dijawab lebih dalam di bab-bab selanjutnya, bab 6-10 di Guns, Germs, and Steel. Bab 5 ini, intinya tugasnya itu menyajikan masalah. Dia nunjukin fakta ada beda waktu yang signifikan, nunjukin betapa pentingnya beda waktu itu, terus bikin kita mikir, penyebabnya apa ya? Tapi bab 5 udah ngasih sedikit petunjuk lah ya. Kita bisa mulai nebak-nebak jawabannya. Tentu. Meskipun detailnya belum dibahas puntas, bab 5 udah ngarahin kita ke beberapa faktor geografis kunci. Yang paling utama itu soal ketersediaan bahan baku liar yang cocok buat dijinakan. Maksudnya? Ya, apakah di suatu wilayah itu emang ada spesies tumbuhan liar kayak rumput-rumputan berbiji gede, nenek moyangnya gandum, padi, dan hewan liar nenek moyang sapi, domba, kambing, kuda, lama, yang secara biologis emang lebih gampang dan lebih untung buat dijinakan. Jadi kayak kartu dari alam gitu ya, dibagikan secara acak. Bulan sabit subur kebetulan dapat kartu bagus, banyak kandidat tanaman sama hewan potensial gitu. Analisisnya ke arah sana, bulan sabit subur misalnya ternyata punya konsentrasi spesies rumput liar berbiji gede paling tinggi di dunia. Plus beberapa spesies hewan gede yang relatif gampang dijinakan. Sebaliknya, benua kayak Australia hampir nggak punya kandidat tanaman pangan asli yang seproduktif gandum, terus hewan besarnya kayak kanguru ternyata susah banget dijinakan. Sementara di Amerika, mungkin ada beberapa yang bagus kayak jagung sama lama, tapi jumlah spesies potensialnya nggak sebanyak di Eurasia, gitu. Kemungkinan besar begitu. Selain soal spesies, faktor geografis lain yang disinggung sebagai petunjuk itu orientasi sumbu benua. Coba deh perhatiin peta dunia. Benua Eurasia kan membentang lebar banget dari timur ke barat. Iya, horizontal gitu ya. Kalau Amerika sama Afrika? Lebih dominan utara ke selatan, vertikal. Terus apa pengaruhnya arah bentangan benua ini? Sumbu timur barat Eurasia itu artinya wilayah-wilayah yang ada di garis lintang mirip, cenderung punya iklim, panjang hari, jenis tanaman, bahkan penyakit yang mirip juga. Ini gampangin banget penyebaran paket pertanian, tanaman, hewan ternak, tekniknya ke timur dan barat melintasi ribuan kilometer. Gandum dari bulan sabit subur relatif gampang nyebar ke Eropa sama lembah Indus. Sedangkan di Amerika dan Afrika, kalau mau nyebar ke utara atau selatan, harus ngelewatin zona iklim yang beda banget. Ada gurun, hutan tropis, gunung tinggi.
Tepat. Beda iklim yang drastis ini jadi penghalang gede buat penyebaran tanaman sama hewan. Jagung yang dijinakan di Meksiko butuh adaptasi lama banget buat bisa tumbuh di Amerika Utara bagian timur atau di Andes. Lama dari Andes juga nggak bisa gitu aja nyebar ke Amerika Utara. Ini bikin penyebaran inovasi pertanian di kedua benua itu lebih lambat dibanding Eurasia. Jadi bab 5 ini benar-benar nekenin ya. Akar perbedaan nasib antar benua itu bukan karena beda kemampuan atau kecerdasan manusianya, bukan karena ras. Sama sekali bukan. Buku ini secara jelas banget nolak penjelasan rasisme atau superioritas biologis. Argumen utamanya adalah perbedaan itu terutama disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan dan geografis, di mana nenek moyang Anda kebetulan hidup ribuan tahun lalu. Apakah di tempat yang kaya spesies gampang dijinakan? Atau apakah di benua yang gampang buat penyebaran? Itu ternyata dampaknya jangka panjang banget buat sejarah masyarakat Anda. Ini ngasih perspektif kuat banget sih. Ketimpangan global yang kita lihat sekarang punya akar sejarah yang dalam banget, ribuan tahun lalu, dan banyak dipengaruhi sama keberuntungan geografis soal produksi pangan ini. Betul sekali. Ngerti kenapa produksi pangan muncul di tempat dan waktu yang beda. Kayak yang dijelasin di bab 5 ini, itu langkah penting banget buat jawab pertanyaan besar di awal buku. Kenapa sejarah jalan beda banget buat orang-orang di benua yang berbeda? Baiklah, mari kita tarik kesimpulan utama dari pembahasan kita kali ini dari bab 5, Guns, Germs, and Steel. Poin kuncinya adalah, geografi itu bukan cuma panggung tempat sejarah terjadi, tapi dia salah satu aktor utama yang nentuin banget kapan dan di mana revolusi terbesar sejarah manusia, kemampuan bikin makanan sendiri pertama kali mulai. Dan beda waktu mulai ini, yang mungkin kelihatannya sepele ya di masa lalu, ternyata micu efek domino yang konsekuensinya gede banget dan bertahan ribuan tahun. Titik mulai yang beda ini nempatin masyarakat di berbagai benua, di jalur perkembangan teknologi, sosial, dan kekuasaan yang beda banget. Ini benar-benar ngingetin kita ya, betapa dalamnya akar sejarah dari kondisi dunia sekarang. Keputusan kecil nenek moyang kita, atau bahkan cuma untung-untungan lokasi mereka ribuan tahun lalu, bisa ngebentuk nasib satu benua. Sebuah pemikiran yang bikin kita rendah hati ya, sekaligus membuka mata tentang gimana dunia kita ini terbentuk. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan, kalau faktor geografis kayak adanya spesies liar yang beruntung dan bentuk benua itu perannya segede ini dalam nentuin siapa yang dapat start duluan dalam sejarah, gimana ini ngubah cara Anda mandang narasi soal kehebatan peradaban tertentu atau kemunduran yang lain? Pertanyaan bagus. Dan coba deh pikirin sebentar, faktor geografis unik apa di wilayah Anda sendiri? Mungkin jenis tanahnya, sungainya, gunungnya, atau pantainya, yang menurut Anda paling ngaruh dalam ngebentuk jalan sejarah lokal Anda. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya.